Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Nurfitriana selaku pengajar dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas A dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Alvia Fitriani dengan NPM C10190129, lalu ada Melinda Puspitasari dengan NPM C10190119, lalu ada saya sendiri Nadira Larasati dengan NPM C10190116, dan Sri Nunggal Rahayu dengan NPM C10160254. Materi yang akan dibawakan yaitu mengenai konsep dari akuntansi agen, cabang, dan pusat. Lalu setelah itu ada ilustrasi dari kasusnya dan contoh kasus serta penyelesaiannya. Masuk ke pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kantor pusat, kantor cabang, dan agen. Yang pertama ada kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor besar yang menjadi induk kantor cabang. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Dan yang kedua ada kantor cabang. Kantor cabang adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat, yang dimana kantor cabang ini didirikan berbeda lokasi dengan kantor pusat. Kantor cabang diberikan hak otonomi oleh kantor pusat untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya seperti membeli dan memasarkan barang ke konsumennya. Atau bisa disebut kantor cabang memiliki aktivitas yang sama seperti kantor pusat. Dan yang ketiga ada agen. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara yang untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan penjualan dan pemasaran. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal pemilik barang. Atas dasarnya ini agen akan memperoleh fee. Selanjutnya perbedaan antara agen dan cabang. Dilihat dari sisi struktur organisasi, perbedaan antara agen dan cabang yaitu jika agen berada di luar organisasi perusahaan atau berdiri sendiri, sementara cabang termasuk ke dalam bagian dari perusahaan. Kemudian, jika dilihat dari sisi kegiatan, memiliki beberapa poin-poin yang membedakan antara keduanya. Yang pertama, agen tidak melaksanakan tetapi dilaksanakan oleh kantor pusat. Poin kedua, agen tidak memiliki tetapi tersedia barang contoh. Yang ketiga, agen tidak menentukan melainkan ditentukan oleh kantor pusat. Poin yang keempat, agen tidak menanggung tetapi ditanggung oleh kantor pusat. Sementara cabang, pada poin pertama, cabang melaksanakan penjualan. Poin kedua, cabang memiliki persediaan. Poin ketiga, cabang dapat menentukan. Dan poin yang keempat, cabang mengelola penjualan dan beban operasional termasuk kas. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal pembukuan kantor cabang dan jurnal pembukuan kantor pusat. Agen penjualan tidak memerlukan pembukuan yang lengkap untuk mencatat kegiatan-kegiatannya yang terbatas. Pencatatan akuntansi yang diperlukan untuk kegiatan agen penjualan hanyalah untuk penerimaan dan pengeluaran kas, di mana perlakuannya sama dengan sistem kas kecil. Pada umumnya, agen cukup menyelenggarakan buku kas untuk mencatat penerimaan modal kerja dari kantor pusat dan pengeluaran untuk berbagai macam biaya. Pada saat modal kerja hampir habis atau mendekati jumlah minimum yang ditetapkan, agen mengirimkan kopi catatan pengeluaran atau ringkasannya kepada kantor pusat untuk mendapatkan penggantian atau pengisian kembali modal kerjanya. Selanjutnya ada kantor cabang. Kantor cabang akan mencatat setiap transaksi yang berhubungan
dengan kegiatan usahanya pada pembukuan yang diselenggarakan sendiri. Hanya saja untuk transaksi kantor cabang yang ada hubungannya dengan kantor pusat, maka akan menimbulkan rekening timbal balik, yaitu rekening yang muncul di pembukuan kantor pusat dan pembukuan kantor cabang. Rekening timbal balik yang muncul dari transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang, diantaranya yang pertama rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat yang mencerminkan aset bersih cabang, di mana pembukuan rekening kantor cabang di kantor pusat, di sisi debitnya ada pengiriman aset ke kantor cabang, pembebanan biaya, pengakuan laba dari kantor cabang, dan di sisi kreditnya ada penerimaan aset dari kantor cabang dan pengakuan rugi kantor cabang. Untuk pembukuan rekening kantor pusat di kantor cabang, di sisi debit ada pengiriman aset ke kantor pusat dan pengakuan rugi kantor cabang. Di sisi kreditnya ada penerimaan aset dari kantor pusat dan pengakuan laba kantor cabang. Yang kedua, rekening pengiriman ke kantor cabang dan rekening pengiriman dari kantor pusat yang mencerminkan persediaan barang dagangan, di mana pembukuannya rekening pengiriman ke kantor cabang di kantor pusat, di sisi debit ada pengembalian barang dari kantor cabang, dan di sisi kreditnya ada pengiriman barang ke kantor cabang. Untuk rekening pengiriman dari kantor pusat, di kantor cabang, di sisi debitnya ada penerimaan barang dan dari kantor pusat, dan di sisi kreditnya pengembalian barang ke kantor pusat. Beberapa pencatatan dalam transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang, yaitu yang pertama, penyerahan aktiva yang daripada barang dagang oleh kantor pusat ke cabang. Pembukuan kantor pusat. Apabila kantor pusat menyerahkan aktiva yang lain daripada barang dagangan dan aktiva ini harus dicatat dalam buku cabang, maka jurnalnya di sisi debit ada cabang dan di sisi kreditnya ada aktiva. Apabila yang diserahkan harus dicatat dalam buku kantor pusat, maka jurnalnya di sisi debit ada inventaris cabang dan sisi kreditnya ada aktiva. Untuk pembukuan di cabang, pada penerimaan aktiva yang lain daripada barang dagangan yang harus dicantumkan dalam buku cabang, maka jurnalnya di sisi debit ada aktiva dan di sisi kreditnya ada kantor pusat. Apabila aktiva yang dikirimkan ini harus dicatat dalam buku kantor pusat, maka cabang tidak membuat ayat jurnal apapun, tetapi cabang harus membuat catatan memorandum untuk aktiva tersebut. Lalu, transaksi penyerahan barang dagangan oleh kantor pusat ke cabang. Untuk pembukuan di kantor pusatnya, apabila barang dagangan dikirimkan ke cabang, maka jurnalnya di sisi debit ada cabang dan di sisi kreditnya ada pengiriman barang dagangan ke cabang. Untuk pembukuan di cabang, atas penerimaan barang dagangan dari kantor pusat, maka jurnalnya pengiriman barang dagangan dari kantor pusat, di sisi debit dan di sisi kreditnya ada kantor pusat. Lalu transaksi pembelian aktiva oleh cabang yang harus dicantumkan dalam buku kantor pusat. Di pembukuan kantor pusat, apabila kantor pusat diberitahu oleh cabang mengenai pembelian aktiva yang harus digunakan di cabang, tetapi harus dicatat dalam buku kantor pusat, maka jurnalnya di sisi debit ada aktiva dan di sisi kreditnya ada cabang. Untuk pembukuan di cabang, atas pembelian aktiva yang harus dicatat dalam buku kantor pusat, maka jurnalnya di sisi debitnya ada kantor pusat dan di sisi kreditnya ada kas atau kewajiban. Untuk transaksi yang terjadi hanya menyangkut cabang dan pihak luar,
maka pembukuan di kantor pusat, transaksi yang terjadi antara cabang dan pihak luar selama periode yang berjalan tidak membutuhkan jurnal dalam buku kantor pusat. Dan di pembukuan cabang, transaksi cabang dan pihak luar selama periode yang berjalan dicatat dalam buku cabang dengan cara jurnal biasa. Untuk transaksi pengiriman uang oleh cabang ke kantor pusat, untuk pembukuan di kantor pusat atas penerimaan uang kas dari cabang, maka jurnalnya di sisi debit ada kas dan di sisi kreditnya ada cabang. Untuk penerimaan aktiva yang lain daripada uang kas, maka jurnalnya di sisi debit ada aktiva dan di sisi kreditnya ada cabang. Untuk pembukuan di cabang pada pengiriman uang kas ke kantor pusat, maka jurnalnya kantor pusat di sisi debit dan di sisi kreditnya ada kas. Pengiriman aktiva lainnya oleh cabang ke kantor pusat, maka jurnalnya di sisi debit ada kantor pusat dan di sisi kreditnya ada aktiva. Lalu untuk transaksi beban cabang yang diberitahukan oleh kantor pusat, maka pembukuan kantor pusatnya apabila kantor pusat membebani cabang untuk pos-pos yang ditetapkan oleh cabang sebagai beban, maka jurnalnya di sisi debit ada cabang dan di sisi kreditnya ada aktiva atau kewajiban atau beban atau pendapatan. Lalu untuk pembukuan cabang pada pemberitahuan beban yang harus ditetapkan dalam buku cabang, maka jurnalnya di sisi debit ada beban dan di sisi kreditnya ada kantor pusat. Untuk transaksi penetapan laba bersih atau rugi bersih cabang, pembukuan di kantor pusat apabila cabang melaporkan laba bersihnya untuk suatu periode, maka jurnalnya di debit ada cabang dan di kreditnya ada laba dan rugi cabang. Apabila cabang melaporkan laba rugi bersihnya untuk suatu periode, maka jurnalnya di debit ada laba dan rugi cabang dan di sisi kreditnya ada cabang. Lalu pembahasan tentang laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Untuk laporan keuangan kantor pusat, yang pertama, penyusunan dilakukan setiap akhir periode fiskal untuk memperlihatkan hasil operasi atau perhitungan rugi laba dan kondisi keuangan atau neraca. Yang kedua, rekening investasi pada kantor cabang terlihat sebagai aktiva atau aset pada neraca kantor pusat. Dan penghasilan masing-masing kantor cabang dapat diperlihatkan pada laporan pendapatan atau perhitungan rugi laba kantor pusat. Lalu, laporan keuangan kantor cabang. Yang pertama, penyusunan dilakukan setiap akhir periode fiskal. Yang kedua, neraca saldo cabang dapat dilampirkan sebagai daftar pendukung saldo investasi pada kantor cabang. Dan yang ketiga, perhitungan rugi laba kantor cabang dapat dilampirkan pada laporan pendapatan atau perhitungan rugi laba kantor pusat. Selanjutnya masuk ke contoh kasus soal. PT Danar Hadi Batik adalah salah satu pemain industri batik terkenal di Solo. Memiliki banyak cabang di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Makassar. PT Danar Hadi yang berpusat di Solo memerintahkan kepada cabang Bandung untuk mengirimkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada cabang Semarang. Kemudian PT Danar Hadi Batik mengirimkan sejumlah barang ke cabang di Semarang seharga 50 juta rupiah. Ongkos angkut barang tersebut dari Yogyakarta ke Semarang adalah Rp250.000. Beberapa hari kemudian, oleh karena ada perubahan kebijakan, kantor pusat memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang-barang yang baru diterima dikirimkan ke cabang Bandung seluruhnya. Cabang Semarang melaksanakan perintah tersebut dan membayar ongkos angkut sebesar Rp600.000. Apabila kantor pusat langsung mengirim barang-barang tersebut dari Yogyakarta ke Bandung, maka memerlukan ongkos angkut Rp700.000.
Buatlah jurnal yang diperlukan baik di pusat maupun di cabang. Jawabannya, transaksi-transaksi untuk kantor pusat. Yang pertama, transaksi pengiriman uang dari cabang Bandung kepada cabang Semarang. Jurnalnya, R atau K kantor cabang Semarang didebit sebesar 100 juta. R atau K kantor cabang Bandung dikredit sebesar 100 juta. Transaksi kedua, pengiriman barang-barang ke cabang Semarang dengan harga pokok sebesar 50 juta dan ongkos angkut sebesar 250.000 telah dibayar. Jurnalnya, R atau K kantor cabang Semarang didebit sebesar 50.250.000. Pengiriman barang ke cabang Semarang dikredit sebesar 50 juta. Kas dikredit sebesar 250.000. Transaksi yang ketiga, kantor pusat memerintahkan kepada cabang Semarang agar barang yang baru diterimanya seharga 50 juta dikirimkan ke cabang Bandung. Jurnalnya, pengiriman barang ke cabang Semarang didebit sebesar 50 juta. Pengiriman barang ke cabang Bandung dikredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, ada R atau K kantor cabang Bandung didebit sebesar 50.700.000. Selisih ongkos angkut barang antar cabang didebit sebesar 150.000. Dan untuk kantor cabang Semarang dikredit sebesar 50.850.000. Selanjutnya ada transaksi-transaksi kantor cabang Semarang. Transaksi pertama, penerimaan uang dari cabang Bandung kepada cabang Semarang. Jurnalnya, kas didebit sebesar 100 juta. R atau K kantor pusat dikredit sebesar 100 juta. Transaksi yang kedua, penerimaan barang-barang dari kantor pusat sebesar 50 juta dan ongkos angkut sebesar 250.000. Jurnalnya, penerimaan barang-barang dari kantor pusat didebit sebesar 50 juta, ongkos angkut barang masuk atau break-in didebit sebesar 250.000, dan R atau K kantor pusat dikredit sebesar 50.250.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pengiriman barang-barang ke cabang Bandung atas perintah kantor pusat. Barang-barang yang dikirim seharga 50 juta dengan ongkos angkut ke Bandung sebesar 600.000. Untuk jurnalnya, R atau K kantor pusat didebit sebesar 50.850.000. Pengiriman barang-barang dari kantor pusat dikredit sebesar 50 juta. Ongkos angkut barang masuk dikredit sebesar 250.000. Kas dikredit sebesar 600.000. Setelah dilakukannya penjurnalan di kantor cabang Semarang dan kantor pusat, maka diperlukan juga penjurnalan pada kantor cabang Bandung atas transaksi-transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Yang pertama itu ada transaksi pengiriman uang dari cabang Bandung kepada cabang Semarang. Di sini jurnalnya adalah rekening koran kantor pusat didebit sebesar 100 juta dan kasnya dikredit sebesar 100 juta. Lalu yang kedua, ada penerimaan barang dari cabang Semarang sebesar 50 juta rupiah dan ongkos angkut normal dari Yogyakarta ke Bandung sebesar 700.000 rupiah. Jurnalnya di debit yang pertama ada penerimaan barang dari kantor pusat sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang kedua ada ongkos angkut barang masuk atau break-in sebesar 700.000 rupiah karena diakui sebagai beban. Lalu di kreditnya ada rekening koran kantor pusat sebesar 50.700.000 rupiah. Lalu masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai pembukaan agen. Di sini PT Danar Hadi Batik membuka agen penjualan di Bali
Lalu PT Danar Hadi ini mengirim sampel batik kepada agen Bali sebesar 5 juta rupiah, kemudian memberikan modal sebesar 20 juta rupiah. Penjualan melalui agen Bali yang didapat sebesar 18 juta rupiah dengan harga pokok penjualannya 2 juta rupiah. Lalu membeli peralatan seharga 4 juta rupiah dengan masa manfaat 5 tahun. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya promosi dan biaya gudang sebesar 3 juta rupiah serta pembayaran gaji dan upah sebesar 2 juta rupiah. Setelah adanya soal tersebut, maka diperlukanlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, di sini itu hanya dicatat jurnal di kantor pusat saja, sedangkan agen tidak perlu menjurnal dan membuat laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan oleh agen itu biasanya hanya pencatatan biasa saja untuk catatan di agennya itu sendiri. Soalnya si agen itu tidak perlu membuat laporan keuangan. Jadi biasanya bukti transaksi yang diberikannya itu atas barang yang masuk atau yang keluar itu berupa kwitansi. Nah, maka dari itu di sini kantor pusat perlu menjurnal atas transaksi yang terjadi. Yang pertama itu kantor pusat itu mengirim sampel kepada agen Bali sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya itu ada persediaan sampel agen Bali di debit sebesar 5 juta rupiah dan persediaan di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang kedua itu ada transaksi pemberian modal kepada agen sebesar 20 juta rupiah. Jurnalnya itu adalah modal agen Semarang sebesar 20 juta rupiah di debit dan kasnya itu berkurang sebesar 20 juta rupiah di kredit. Lalu yang ketiga ada penjualan melalui agen Bali sebesar 18 juta rupiah dengan HPP 2 juta rupiah. Maka dari itu jurnal yang perlu dicatat yaitu ada kasnya bertambah sebesar 18 juta rupiah atas penjualan yang ada. Lalu adanya penjualan di agen Semarang sebesar 18 juta rupiah dan harga pokok penjualan di debit sebesar 2 juta rupiah dan persediaannya di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya yaitu membeli peralatan seharga 4 juta rupiah. Jurnalnya itu adalah peralatan agen Bali sebesar 4 juta rupiah yang bertambah karena dia membeli peralatan dan kasnya itu berkurang sebesar 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pengeluaran biaya promosi dan lain-lain. Biaya promosinya itu 3 juta dan biaya lain-lainnya itu 500.000 rupiah. Maka dari itu dicatat jurnalnya ada biaya promosi agen Semarang di debit sebesar 3 juta rupiah, biaya lain-lain di debit sebesar 500.000 rupiah dan kasnya berkurang sebesar 3.500.000 rupiah. Setelah itu membayar upah dan gaji 2 juta rupiah. Jurnalnya biaya upah dan gaji agen Semarang sebesar 2 juta rupiah dan kasnya itu berkurang sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita perlu melakukan penyesuaian di akhir tahun. Maka dari itu jurnalnya beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.